Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, kembali kita membaca. Kita berdiri, kita siapkan hati kita hari ini untuk masuk dalam hadirat. Ketika kami membuka mata kami di hari ini minggu terakhir tahun 2024, sungguh kami takjub dan kebaikan-Mu. Kami kagum akan kemurahan-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Sebab itu hari ini ketika kami melihat hidup kami melihat karya tangan-Mu yang luar biasa ada. Kami memuji-Mu, kami menyembah, kami naikkan syukur kami demi nama-Mu pada hari ini. Ini kami umat-Mu dan mengandalkan Tuhan. Ini kami umat-Mu mengandalkan, menaikkan pujian lewat ibadah yang berselenggara. Biarlah kami pada hari ini sungguh dapat beri yang terbaik dari Tuhan. Lewat keberadaan Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya ini pada hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kami sekalian anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai, memberkati kita, mulai dari awal sampai berakhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya mau menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Salam semuanya. Haleluya. Baiklah, kita angkat pujian kita. Bila kami buka mata kami Tuhan, kami melihat wajah-Mu dan kami terkagum Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku buka mataku dan lihat wajah
kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Bapa. Ya Bapak Ibu yang terkasih, salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Kok dingin aku? Bapak Ibu yang terkasih, saya beri kesempatan buat Bapak Ibu yang mau bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu alami selama setahun, selama minggu ini, karena minggu depan, minggu ini ya, tanggal hari Rabu sudah kita akan diawali dengan, kita sambut dengan tahun 2025 ya. Bapak Ibu yang terkasih, ada yang mau bersaksi? Silakan ke depan. Semuanya baik? Amin. Oh, ini mau bersaksi. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Yang pertama tentu saja bersaksi, kami satu keluarga 2 tahun ini dalam keadaan sehat. Tidak ada sakit yang begitu sakit yang mungkin kita bilang membuat kita takut atau tapi syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Ya, saya mau menyaksikan khususnya untuk anak kami ya, Bapak Ibu tahu mulai bulan Agustus atau Oktober itu yang masuk kerja. Baru beberapa bulan, ya kurang lebih 2 bulan berjalan 3 bulan. Tetapi dari awalnya dia itu mendaftarkan di bagian cuci piring, ya kan. Awalnya dia bagian cuci piring, tapi selalu saya katakan harus kita belajar dari bawah. Apapun pekerjaan yang diberikan itu, yang penting kita sungguh-sungguh lakukannya dengan baik, kan. Habis itu beberapa waktu kemudian aku sudah pindahkan Bu katanya di bagian kue ya, kalau nggak salah bakery ya, bakery. Padahal nggak ada pengalamannya, tapi di bakery ya paling tidak ada sedikit yang didapatkan juga. Walaupun masih bersih-bersih, tapi udah di bagian bakery, nggak seperti kemarin lagi. Ya udah, berarti sudah agak naik sedikit, puji Tuhan. Dan kemarin tiba-tiba dia bilang, aku sudah pindah sekarang katanya. Apa? Dia di bagian kopi. Puji Tuhan, ada dalam hati saya. Ya, pas pula dengan keinginannya dia. Ya, jadi senang kali dia menunjukkannya dengan penuh sukacita. Dia ini loh buat kopi seperti ini. Nanti pasti aku mau buat sesuatu yang baik buat manajer. Kalau kan bagian yang ada permintaan manajernya bahkan kopi, ya mau sajikan yang ada gambar-gambarnya gitu ya kan. Saya mau buat yang bagus, ini pasti senang karena kata teman-teman itu kalau udah dilihat bagus maka dia akan dinaikkan. Jadi punya keinginan sampai kemana ya? Kalau aku bilang apa tujuan sebenarnya saya kemana? Ingin jadi apa itu ya? Apa namanya itu ya? Katanya ya? Barista. Ya, barista namanya. Atau barista. Jadi mungkin sedikit lagi akan sampai ke sana. Jadi selalu pakai dia dengan minum kopi. Saya tanya, mana saya sudah dilirik sama manajermu? Belum lah, pelan-pelan. Tapi saya bersyukurnya ya secara tidak kita sadari apa yang menjadi tujuan keinginannya itu kok sudah Tuhan kasih jawaban demikian gitu ya. Sampai ke arah kopi aja saya sudah dalam hati saya sudah kok Tuhan itu menjawab dengan cara sedemikian sampai keinginan dia di situ di dalam hatinya itu Tuhan seperti mau mengucapkan gitu ya. Jadi tetap selalu bersyukur, masih ada beberapa waktu lagi sampai bulan 5 dia pulang. Tapi bukan pulang untuk selesai, tidak, masih berlanjut. Tapi banyak mimpi-mimpi yang tentu saja menjadi harapannya. Pak, kalau mau di situ terus saya ya enggak juga, tapi saya pengen dulu, nanti saya nanti punya sesuatu dulu, baru itu nanti bisa dari situ keluar dan di sini saja bekerja. Ya, Bapak Ibu, walaupun hanya kita bilang
sepele atau apa ya, nggak kita lihat begitu luar biasa Tuhan, tapi cara yang itu menurut saya itu luar biasa ya, karena itulah tujuan dalam hidupnya. Dan saya bersyukur untuk hatinya yang apa ya, selalu ingat walaupun sana tidak beribadah. Saya bilang nggak ada ibadah, berarti kamu nggak pernah apa ya, kayak ke gereja atau puji Tuhan. Ya memang nggak ada, tapi ya selalu ingat tolong kasih Tuhan saya, selalu begitu ya. Ya puji Tuhan, saya walaupun ya mungkin dari orang tua mungkin belum bisa mengajarkan yang baik, tapi melalui firman Tuhan dia mendapatkan suatu hal yang dalam dirinya, dia akan tanggung jawabnya dia gitu ya. Jadi ya Tuhan, biarlah semua itu yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh Tuhan nyatakan dan keluarga kami. Dan bersyukur ya di keluarga kami kemarin abang kami itu ternyata tiba-tiba ada dikasih tahu bahwa dia jadi profesor. Ya puji Tuhan, luar biasa ya, menjadi kebanggaan keluarga kami. Terus di kampung kami kayaknya di keluarga besar belum ada yang profesor, katanya bapak yang waktu yang di profesor itu kan. Ya dengan begitulah mengangkat apa ya, keluarga itu tidak Tuhan permalukan begitu ya, tidak permalukan. Namun banyak juga hal yang tidak berkenan dari Tuhan bagi saya itu secara pribadi. Ya mungkin banyak juga kita menyakiti dari Tuhan ya, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita sungguh-sungguh ya percaya atau mengandalkan, maka pertolongan Tuhan itu dari mana saja itu akan Tuhan perlihatkan gitu ya, dengan kebaikan-kebaikannya itu. Ya seperti tadi pagi yang didasarkan di apa itu yang nggak mungkin, yang mustahil itu bisa Tuhan nyatakan terjadi dalam hidup kita. Jadi setiap hati, mari Bapak Ibu, kekhawatiran itu kita selalu hilangkan dalam diri. Ya saya masih belajar untuk tidak khawatir atau tidak takut atau selalu percaya dan bersama Tuhan. Kalau sesuatu yang berat pun kita hadapi, ternyata Tuhan kasih jalan. Ya banyak yang saya hadapi ya, mungkin Bapak Ibu nggak tahu, tapi pribadi saya itu merasakan bahwa sangat berat, tapi Tuhan campur tangan dan menolong. Ya terima kasih untuk ya pasti itu dukungan dari doa kita semuanya, dan saya terus berdoa khususnya buat anak kami ya Nike sampai tahun ini cita-cita atau kerinduannya juga belum terlaksana, tetapi Tuhan itu tahu yang terbaik. Jadi ya teruslah kita mengandalkan Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan itu merupakan satu apa ya, rancangan-rancangan yang nantinya kita akan mengatakan oh ya Tuhan kalau baik seperti itu. Jadi Bapak Ibu marilah terus bersemangat kita menjalani tahun yang tinggal 3 hari lagi. Biarlah hidup kita yang terus percaya bahwa Tuhan itu akan menjadikan suatu kita punya apa ya, perkataan bahwa Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan yang kecil itu tuh, mari kita terus bersyukur. Kita bersyukur untuk semuanya, baik anak-anak saya yang juga ada bekerja sekalipun banyak ya, kita ada kata-kata anakku begini, tapi ya semuanya itu kita syukuri, bersyukur. Biarlah terus kita jangan lelah dalam hidup Tuhan. Apapun yang Tuhan perkenankan boleh kita dalam hidup kita itu kita kerjakan dengan sukacita. Ya itu saja. Ya saya bersyukurnya untuk yang kecil tadi, untuk Yosef, ternyata kerinduannya yang di barista itu, ya itulah mungkin hati yang sukacita bagi dia, dan biarlah itu akan Tuhan nyatakan terus dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Ya, luar biasa ya saksian dari majelis kita ini atas kasih kebaikan Tuhan di dalam keluarga dan anak-anak. Walaupun kita melihat Tuhan kita sesuatu doa yang sudah lama kita panjatkan belum juga dijawab Tuhan, tapi kita tetap bersyukur. Pasti yang terbaik dari Tuhan. Ya masih ada yang mau bersaksi Pak Diakin dari semangat. Oh kita dulu. Tidak ada lagi, semuanya baik. Ya. Kalau saya sedikit bersaksi ya, puji Tuhan sudah 3 tahun ya. Saya sendiri ditinggalkan suami ya, tapi puji Tuhan saya bisa kuat menjalani hari-hari saya. 3 tahun
saat ini saya bersyukur kenapa? Ya tahun ini saya ditambahkan 1 cucu lagi, cucu saya Karel ya. Sudah 4 cucu, 1 pergi, 4 yang datang. Saya bersyukur Tuhan itu sangat baik ya. Ya tadi juga saya melihat di Jumat ya di grup sampai saya cerita sama kakak saya, batu yang direbus untuk mau dinikmati, tapi lewat doa mereka datang orang yang kaya ya yang tidak terduga dikirimkan Tuhan. Ibaratnya makan aja puji Tuhan, ini dikasih duit lagi ya sebekok gitu. Aduh, saya aja merinding gitu ya. Begitulah di dalam kehidupan kita ya. Seperti saya saksikan tadi, 1 pergi, 4 yang datang. Tahun depan nggak tahu lagi berapa lagi cucu saya. Saya berdoa sama Tuhan, kiranya Jackson dari Jackson berkat mengalir lewat itu tadi 4. Iya. Berdoa Bu Rini ya. Ya, kita bersyukur dan juga bersyukur sekali ya di tahun ini saya bersyukur lewat Hela guru saya datang dari Balai Karimun, dari Banda Aceh, dan kakak saya walaupun dia muslim gitu ya, tapi mau dia bergabung bersama kami, mau gitu kebersamaan seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Ida. Belum tahu kita kan kapan kita kayak saya lah berdua dengan kakak saya, belum tahu atau tahun depan atau kapan saya dipanggil atau kakak saya, belum tentu lagi kita bisa sama-sama ya kan. Tapi kita berdoa ya panjang umur sehat kita. Nah inilah lewat kesaksian saya sangat bersyukur sekali. Puji Tuhan ada orang-orang baik, orang-orang yang mengasihi saya, anak-anak saya, cucu saya yang membuat semangat hidup saya. Ya, terima kasih lewat kesaksian saya, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ya, makanya terima kasih. Kalau yang mau bersaksi ini mau tepuk tangan loh. Oh, ada yang bisa ada. Kita saksikan kebaikan Tuhan ya kan Bu. Ibu ini kemarin saya lihat, penuh dengan semangat. Saya bilang, Bu, jangan nangis terus ya. Ibu asal bersaksi nangis. Kalau ini sukacita, tertawa. Tahun ini puji syukurlah kasih Tuhan itu saya kesehatan. Sebelum bulan 11 kemarin terakhir saya masuk, lama juga ya. Jadi di sini memang saya sedih karena jam 2 malam saya memang nggak kuat lagi merasakan sakit sesak. Jadi sampai ku bilang sama anak saya Miranda bawa saya saya nggak sanggup lagi karena udah sakit pergilah saya sendiri. Saya duduk, dilihat suami saya juga dia udah pulang mabuk, nggak dibilang apa. Kenapa kamu izinkan? Bilang gitu, udah bangun dia. Saya pergi sendiri, mencari beca. Yang tukang becanya pun rusak becanya. Jadi datanglah belajar ini tetangga ini. Kenapa kamu pulang? Katanya, bawa aku ke rumah sakit. Saya tidak tahan lagi. Bilang gitu. Orang ini pun udah sepeda tidak saya merasakan sakit, anak-anak pun tak pedulikan. Jadi sama-sama juga membawa saya juga masuk rumah sakit. Saya pun tidak pedulikan ponakan saya. Siapa keluarga ini pesen sana? Semua pada diam. Maksud saya gitu mau ngambil KTP sama KIS. Memang saya dengar kok hati saya memang sakit di situ, ada keluarga tak pedulikan saya di rumah sakit. Jadi saya puji Tuhan sama Tuhan dalam tiga kali satu tahun ini saya di rumah sakit. Memang begitu sakitnya ya, dekat sama suami sama anak. Kadang-kadang diberikan kalau orang tua sakit. Saya nekat dan begini, masa bodoh lah, mau apapun orang ini bilang besok aku mau berobat, saya tak sanggup lagi. Dan sekarang ini yang saya rasakan sesak ini yang bawa aku apa? Capek. Tuhan kan, pada hari ini saya datang ke gereja. Memang tadi memang saya sudah
Gak ada semangat ke gereja. Sejak jam 7 lewat, saya tidak ada semangat ke gereja. Kenapa? Anak saya ini membuat aku emosi tiap minggu. Karena dia selalu alasannya ngaku. Udah jam 8 lewat, saya selalu meraih dari tadi. Jadi saya puji Tuhan bahwa dalam keluarga saya agar semakin dekat sama Tuhan. Begitu anak saya sendiri, dia jadi pemimpin lagi Aceh. Paling nanti tanggal 30, 2 bulan dia menjadi ke kampung. Katanya, Mak, kapan ke gereja? Mungkin tanggal 1 nggak tahu banget kalau malam. Hari tanggal 1 pagi lah ke gereja. Dia maka tadi puji Tuhan kan, semua anak-anak sehat. Dan dalam doa agar sehat saya kembali. Saya dengan pikirannya, kenapa? Saya mengharapkan minggu ini katanya bulan 2 aku menikah mak begini begini. Ya kalau benar-benar puji Tuhan dikasih jalan, saya mengerti yang Tuhan datang orang berdua semua bersama Sendanda. Kalau ada rencana bulan 2, ya dalam doa lah. Saya pingin kan punya cucu, karena aku Tuhan, karena aku Tuhan, aku kayak gini doa ada penyakitku, ya. Dan kita berdua ada rencana aku yang berdua ini sudah ada rencana berdua. Saya memang semangat kali punya cucu ya. Puji Tuhan lah, inilah kesaksian saya. Terima kasih Bu, kita aminkan ya setiap kerinduan orang tua kita dan anak-anak. Jangan tersinggung kalau orang tua mengatakan anak-anak saya begitu, curahan hati orang tua. Jangan dibawa dalam hati, tetap doakan orang tuanya biar sehat ya. Ya, Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan adalah teman kita. Tuhan adalah
Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasul.